masuk pada materi kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herliani dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, atau biasa disebut dengan UINPAS Bengkulu. Saya dari Fakultas Tarbiyah Tadris, jurusan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya rasa cukup perkenalan diri saya. Kita akan masuk kepada materi kita hari ini. Kita akan menjelaskan tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu fungsi. Pengertian dari fungsi yaitu tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan antara subjek, predikat, objek, dan pelengkap serta keterangan. Seperti contoh, ibu memasak nasi di dapur. Ibu memasak nasi di dapur. Ibu ini berperan sebagai subjek, memasak berperan sebagai predikat, nasi berperan sebagai objek, dan di dapur berperan sebagai keterangan. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi. Jenis dari fungsi sintaksis yaitu ada yang namanya subjek S, P, ada katanya O, K, dan PEL. S ini disebut sebagai subjek, P ini disebut sebagai predikat, O ini kita sebut sebagai objek, KET itu sebagai keterangan, dan PEL itu sebagai pelengkap. Nah, yang dimaksud dengan keterangan itu ada beberapa macam. Ada kalanya keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan syarat, keterangan alat, dan lain sebagainya. Yang membedakan objek dengan pelengkap yaitu kalau objek itu kita dapat kita pasifkan, sedangkan kalau pelengkap itu tidak dapat kita pasifkan. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu kategori. Pengertian dari kategori yaitu tempat, jenis atau tipe kata, atau gabungan kata yang dari fungsi sintaksis. Gabungan kata dari fungsi sintaksis. Seperti contoh, aku benci kamu. Kata aku itu menduduki fungsi sebagai subjek. Dan aku ini memiliki kategori sebagai pronomina. Kemudian setelah masuk ke bagian kategori, kita masuk ke bagian peran. Pengertian dari peran sintaksis yaitu makna yang kita dapat dari fungsi sintaksis. Apa aja sih fungsinya tadi? Fungsinya tadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu peran. Pengertian dari peran yaitu makna yang kita peroleh dari hubungan fungsi, seperti dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian peran dia menduduki makna atau memiliki peran sebagai keadaan, kemudian proses, dan identitas. Contoh dari keadaan yang dari proses yaitu padi menguning di sawah. Kan itu sedang menguning. Kemudian contoh yang dari keadaan yaitu suaminya kurus sekali. Dan contoh yang dari identitas, ibunya seorang guru. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi, kategori, dan peran
praktis. Saya harap bisa dipahami dengan mudah dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.